Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Peserta didik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Walaupun di dalam kegiatan ini kita tidak bertatap muka, atau kegiatan kita dilaksanakan dalam keadaan daring. Tetapi mudah-mudahan apapun keadaannya tidak memutuskan rasa semangat kita untuk mencari ilmu untuk bekal di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membuka pelajaran hari ini, yakni dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, apakah sudah siap untuk memulai pelajaran? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menerangkan materinya, Bapak akan memberitahukan capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sangat berkaitan. Kemudian tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama, meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, menghayati perilaku jujur, amanah, istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang terakhir, menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dan hadis tertentu. Anak-anakku sekalian, inilah peta konsep dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berperilaku jujur, kemudian berperilaku amanah, berperilaku istiqomah. Baik, anak-anakku sekalian, di sini silahkan diamati ada 2 gambar. Bapak kasih waktu untuk mengamati gambar-gambar tersebut. Silakan. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah diamati? Oke. Kalau kita lihat, di situ ada gambar orang pulang sholat ya.
ibu-ibu pulang sholat. Ya, betul. Yang kedua, di situ gambar tentang orang yang bersalaman sepertinya menyerahkan sesuatu. Ya, oke. Untuk gambar yang pertama, kira-kira apa isinya atau penjabarannya dari mata pelajaran ini? Betul, tentang istiqomah. Ketika kita sholat, seorang itu harus melaksanakannya secara istiqomah, terus-menerus. Kemudian, gambar yang kedua, ada yang tahu? Betul, tentang amanah. Kalau kita lihat dari gambarnya, menyerahkan sesuatu atau titipan dari orang lain disampaikan kepada yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita tiba ke pembahasan. Apa sih jujur? Oke, sekarang kita lihat pengertian jujur. Apa sih jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi dengan kata lain, jujur itu adalah antara ucapan seseorang dengan perbuatan seseorang itu nyambung, sesuai, match. Nah, itu yang dinamakan jujur. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa kita harus jujur? Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, jadi jelas bahwa hadis ini mengatakan kepada kita berbuat baiklah, jujurlah, berkata jujur, berbuat jujur, itu merupakan perbuatan kebaikan. Karena dengan kebaikan akan diantarkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah berkata bohong, karena bohong akan mendekatkan kita ke neraka, dan sebaliknya jujur atau kebaikan akan membawa kita ke surga. Anak-anakku sekalian, selain sabda Rasulullah, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, jadi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, dari pelajaran ini kita sudah mengetahui bahwa jujur itu akan membawa kita ke surga. Jujur itu adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Dan perintah Allah di sini mengatakan,
Jangan sampai apabila kita sudah mengetahui, kita sembunyikan, kita tutup-tutupi apa yang kita ketahui. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya di dalam setiap perintah Allah, di dalam setiap perintah Rasulullah, tentunya tidak akan terlepas dari hikmah, tidak akan pernah terlepas dari manfaat. Oleh karena itu, mari kita kaji apa sih hikmah dari berkata jujur dan berbuat jujur. Hikmah atau manfaat dari berperilaku jujur. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Adik-adikku sekalian, barang siapa yang suka berkata jujur, itu artinya orang lain akan selalu percaya. Barang siapa yang tidak mau berkata jujur, maka orang lain pun tidak akan percaya. Oleh karena itu, ada peribahasa mengatakan, bohong akan menyelamatkan kita sementara, tapi jujur akan menyelamatkan kita selamanya. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur yang kedua, yaitu mendapatkan banyak teman. Ya, tentunya kita sering melihat di kehidupan sehari-hari, di kelas maupun di sekolah, atau juga di rumah, sering ada teman kita yang memang pernah bohong. Nah, kira-kira bagaimana adik-adik? Ya, barang siapa yang pernah berbohong satu kali saja dalam hidupnya, maka selamanya teman-teman kita tidak akan percaya. Dan teman-teman kita akan menjauhi kita karena sifat kebohongan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, yang terakhir, hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Adik-adikku sekalian, bagi siapa yang selalu berkata jujur, selalu berbuat jujur, maka hidupnya akan selalu tenang. Betul? Betul. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain. Ya, orang-orang yang seperti itu selalu berkata jujur, selalu berbuat jujur, maka hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Oleh karena itu, kalau kita semua pengen hidup tenang, maka jaga lisan untuk selalu berkata jujur. Kalau kita hidupnya pengen tenang, maka kita selalu menjaga perbuatan-perbuatan yang mengandung kejujuran. Anak-anakku sekalian, untuk pembahasan amanah dan istiqomah mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tentang sifat jujur tadi bisa bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.